saya juga mengajar di mata kuliah oceanografi di Jatinangor ya. Jadi tim teaching oceanografi itu di Jatinangor ada saya, Pak Noir dan Bu Iza. Kemudian di PSDKU ada saya dan Pak Rega ya. Jadi yang beririsannya saya. Kemudian saya perkenalan dulu ya, biar tak kenal kata sayang. Kemudian saya mengajar mata kuliah, selain oceanografi saya juga mengajar mata kuliah ekologi perairan, kemudian alat dan kapal penangkap ikan, kemudian daerah penangkapan ikan, kemudian navigasi perikanan tangkap, kemudian udah itu. Ya, jadi nanti akan bertemu di mata kuliah tersebut. Di semester depan mungkin kita akan bertemu di mata kuliah alat dan kapal penangkap ikan. Ya, kemudian untuk dengan saya ini di mata kuliah oceanografi akan bertemu sebanyak 8 pertemuan. 1 pertemuan ujian dan 7 pertemuan kuliah ya. Kemudian akan banyak metode yang saya gunakan dan tentu saja mungkin Pak Rega juga sudah banyak gunakan ya. Jadi tidak hanya akan bentuknya saya hanya menjelaskan gitu atau Pak Rega hanya menjelaskan, pasti akan ada bentuk interaksi antara saya dengan Anda gitu ya. Jadi bentuknya diskusi, apalagi sekarang itu kan kampus merdeka ya. Jadi saya harus banyak melibatkan Anda sebagai juga pemberi materi gitu, memberikan ruang untuk banyak berbicara, banyak mengeksplor materi dan lain sebagainya. Kemudian saya S1 dari Unpad, Perikanan Unpad, saya alumni sama dengan kalian. Kalau kalian angkatan 2020, saya angkatan 2009. Beda 11 tahun ya kita. Kemudian lagi ya, S2-nya juga di Unpad. Saya mah agamanya Unpad itu S1 Unpad, S2 Unpad, kerja mungkin di Unpad gitu. Ya rezekinya mungkin di sini. Mudah-mudahan S3-nya nggak di Unpad ya, di luar negeri, amin. Kemudian lagi ya, udah saya kuliah 2009, lulus 2013, alhamdulillah nggak 7 tahun, tapi kalau kalian mau nyoba 7 tahun boleh itu dioptimalkan. Lumayan buat pemasukan Unpad ya, UKT. Kalau mau 4 tahun lebih bagus, atau kampus merdeka itu di 3 tahun setengah harusnya sudah bisa lulus ya. Kemudian 2013 lulus S1, kemudian 2015 lulus S2, 2016 jadi dosen. Jadi saya udah dari 2016 jadi dosen Unpad ya. Tapi sampai sekarang pun masih anak bawang karena belum punya junior di kampus, masih jadi yang paling bontot. Rega deh, Pak Rega sama Pak Pringgo junior, saya cuma 2, yang lainnya senior. Oke, itu saja mungkin perkenalannya. Ada yang ditanyakan? Ibu rumah di mana Ibu? Di Cileunyi, dekat Jatinangor. Jadi nggak di Cintaratu ya, nggak di Pangandaran saya. Saya staf Jatinangor. Tapi paling sering ditugaskan ke Pangandaran. Dulu zaman ngajar saya 3 minggu di Jatinangor, 1 minggu di Pangandaran. Gitu. Jadi Pangandaran udah hafal mati. Ada lagi? Saya asalnya Ciamis, jadi kalau ada orang Ciamis di sini, hai. Gitu. Oh ada ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Kita ke materi. Baik, sebelumnya saya akan review materi ya. Review materi dulu dari sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman sudah belajar mengenai parameter oceanografi, karena di sini kita tidak belajar mengenai oceanografi murni, tapi belajar mengenai oceanografi yang berperan terhadap kegiatan perikanan. Kegiatan perikanannya ada perikanan tangkap, ada perikanan budidaya, ada konservasi gitu ya. Jadi tidak belajar oceanografi secara murni, tapi lebih ke aplikasi bagaimana oceanografi berperan terhadap
perikanan budidaya misalnya, kemudian perikanan tangkap misalnya, pembentuk daerah penangkapan ikan, kemudian faktor-faktor pembatas dalam kegiatan budidaya laut misalnya, atau tambak misalnya, seperti itu. Kemudian teman-teman juga sudah belajar bagaimana parameter-parameter oceanografi dibagi menjadi beberapa gitu ya, terutama misalnya kalau di sini kita bagi menjadi parameter oceanografi fisika dan parameter oceanografi kimia ya. Apa parameter oceanografi fisika yang paling berperan dalam kegiatan perikanan? Coba saya boleh, kalian yang mau jawab boleh raise hand. Parameter oceanografi fisika apa yang berperan dalam kegiatan perikanan? Ada yang mau raise hand? Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, Lala. Apa parameter fisika oceanografi yang sudah Anda pelajari? Yang kemarin yang seperti Pak Rega sampaikan itu ada suhu, dan kecepatan arus mungkin Bu. Oke, suhu dan kecepatan arus. Arus serta kecepatan. Kecepatan apa? Kecepatan arus Bu. Ya, itu sudah termasuk ke dalam arus ya. Kalau suhu satuannya apa? Derajat Celcius. Kemudian biasanya digunakan alat ukur apa kalau suhu? Termometer. Bagaimana pengaruh suhu dalam kegiatan perikanan, Lala? Sebentar. Gimana peranan suhu dalam kegiatan perikanan itu seperti apa sampai dia menjadi parameter yang penting gitu? Mungkin dalam metabolisme ikan sendiri Bu, yaitu berupa pengolah makanan, aktivitas tubuh ikan tersendiri, serta apa ya? Proses pemijahan Bu. Oke, terus? Itu aja? Mungkin sekian Bu ya. Oke, bagus jawabannya. Kemudian tadi siapa lagi yang raise hand? Coba raise hand lagi. Oh bentar, Lala. Kalau arus apa peranannya? Iya Bu, boleh diulang di saya. Kalau arus, tadi kan parameternya ada suhu, kemudian ada arus. Nah, kalau suhu dia berperan dalam proses metabolisme, kemudian dia berperan juga dalam proses reproduksi, kematangan gonad, pertumbuhan, kemudian jalur waya mungkin, kemudian juga dalam fekunditas gitu, apakah dia suhu itu berpengaruh terhadap banyak dan sedikitnya jumlah organisme yang berhasil survive gitu. Nah kalau arus, apa peranannya? Mungkin pemijahan ikan Bu. Bagaimana peranan dia dalam pemijahan ikan? Gimana ya Bu? Susah. Itu mungkin Bu yang saya tahu. Oke, selain pemijahan apa lagi? Arus untuk apa? Apa ya? Selebihnya saya tahu Bu. Oke deh, makasih Lala. Mungkin Yang lain? Ibu mungkin bagi berfungsinya bagi para nelayan Bu yang mengambil ikan gitu. Oke. Dalam menentukan daerah penangkapan ikan ya? Atau dalam kegiatan penangkapannya kapal gitu ya? Maksudnya? Iya Bu. Iya. Dalam Terima kegiatan kasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Lala. Ada yang bisa membantu Lala untuk bagaimana peranan arus dalam kegiatan atau dalam aktivitas perikanan, baik itu tangkap maupun budidaya? Ya, silakan Maharani. Baik, terima kasih izin untuk mencoba menjawab ya Bu. Arus itu setahu saya dapat berperan dalam
menentukan pola penyebaran organisme gitu Bu. Jadi tadi seperti yang Lala katakan dalam proses pemijahan. Nah dari proses pemijahan ini nantinya si telur-telur gonad-gonad ikannya itu nanti kan akan terbawa arus ibu tersebar gitu. Jadi pola persebaran ikannya itu nanti tergantung dengan arus yang dilaluinya. Terus dalam pengangkutan energi juga kalau misalnya kayak proses fotosintesis gitu kan nanti hasilnya nanti pasti tergantung dengan arus gitu nantinya hasil energinya gitu. Terus yang selanjutnya ada gas-gas yang terlarut dan juga mineral ini nantinya akan diedarkan atau sirkulasikan dengan bantuan arus. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, fungsi arus pada dasarnya adalah dia media transportasi ya. Media transportasi baik itu untuk nutrien, kemudian media transportasi juga untuk fitoplankton, kemudian media transportasi untuk telur, larva, dia lebih banyak berperan di sana. Kemudian selain itu juga dia berperan juga dalam migrasi ikan gitu ya. Ada ikan yang sifatnya reotaksis positif atau bergerak mengikuti arus, kemudian ada reotaksis negatif bergerak melawan arus. Nah itu juga menjadi trigger untuk ikan dapat bermigrasi seperti itu ya. Kemudian juga tentu saja hubungannya dengan media transportasi dia penyebaran ketersediaan makanan tadi fitoplankton ya, karena fitoplankton sebagai produsen primer dia juga merupakan makanan bagi jenis konsumen tingkat 1 dan tentu saja kalau ada produsen di sana akan merupakan indikator dimulainya rantai makanan lain, sehingga kalau ada fitoplankton tentu saja ada ikan kecil, kalau ada ikan kecil ada ikan besar dan seterusnya gitu ya, jadi pembentuk rantai makanan. Itu kemudian ya ada di fisika itu ada suhu, ada salinitas, ada suhu, ada arus, kemudian ada kecerahan ya. Kecerahan ini kaitannya dengan kegiatan fotosintesis ya, di mana sinar matahari ini juga berperan dalam penentuan produktivitas primer di perairan. Tuh. Kemudian ada kecerahan, kemudian ada juga parameter kimia. Parameter kimia misalnya, tadi arus juga kalau di perikanan budidaya misalnya pasang surut nih. Jadi bagaimana arus pasang surut ini berperan dalam kegiatan budidaya laut. Jangan sampai pas kita pasang KJA budidaya tuh malah ketika surut dia malah jadi daratan gitu. Ikannya mati dong. Ketika pasang dia jadi perairan gitu. Ketika surut malah dia si KJA-nya nggak terendam air nih, jadi nggak selamat nih KJA kita gitu ya. Jadi pasang surut juga berpengaruh dalam kegiatan perikanan budidaya ya. Jadi kita harus tahu pasang tertinggi, surut terendahnya berapa supaya kegiatan budidayanya berhasil. Gitu juga untuk ketika Anda membangun tambak misalnya, jangan sampai tambaknya kerendam air pasang gitu kan. Jadi harus tahu pasang surutnya seperti apa, kualitas airnya seperti apa. Kemudian kalau kalian ingat-ingat lagi, ada gaya pembangkit arus. Sudah dibahas? Gaya pembangkit arus itu ada gaya primer, ada gaya sekunder. Gaya primer pembangkit arus apa? Apa yang menyebabkan arus itu bergerak? Atau apa yang menyebabkan terjadinya arus? Angin Bu. Angin ya, terus apa lagi? Gravitasi Bu. Gravitasi. Gaya Coriolis. Gaya Coriolis. Oke, jadi kalau gaya pembangkit arus itu ada dua ya, ada primer dan sekunder. Tunggu
Tunggu, saya share screen nih. Soalnya biar nyambung kalian sama bahasan saya selanjutnya. Nah ini, gaya pembangkit arus itu ada gaya primer dan ada gaya sekunder ya. Gaya primer ini atau gaya utama ini menyebabkan pergerakan arus dan kecepatan ya. Jadi kecepatan dan membentuk gerakan itu oleh gaya primer, sedangkan arah gerakan itu digerakkan oleh gaya sekunder. Nah, gaya primer ini yang pertama adalah angin, terutama kalau angin ini untuk arus yang ada di mana? Pesisir. Iya, yang di permukaan ya, yang di surface, di permukaan di atas ya, di permukaan di lapisan paling atas perairan. Itu ada angin yang paling banyak berpengaruh terhadap terjadinya arus gitu. Kemudian ada densitas atau massa jenis. Nah, massa jenis ini banyak berperan dalam arus di bagian bawah. Di bagian bawah karena yang menyebabkan arus bergerak turun naik itu akibat perbedaan massa jenis. Kalau massa jenisnya berat, dia akan sinking ya, jadi akan tenggelam. Gitu. Kemudian kalau massa jenisnya ringan, dia akan naik gitu ya. Makanya kan salinitas yang rendah itu selalu ada di atas gitu, karena dia massa jenisnya densitasnya rendah. Kemudian air yang suhunya rendah dia akan di bawah, karena semakin rendah suhu dia densitasnya akan semakin tinggi gitu ya. Makanya distribusi suhu itu kan semakin dalam semakin rendah. Kalau salinitas semakin dalam semakin tinggi. Semakin tinggi. Ya, kemudian ekspansi termal. Ekspansi ini adalah proses pemanasan gitu ya, mengembang dan mengempisnya zat air gitu ya. Jadi mengembang dan mengempisnya air akibat adanya pemanasan cahaya matahari, intensitas cahaya matahari misalnya, itu juga membuat densitas air juga berubah sehingga terjadi pergerakan gitu terus gitu ya, mengembang mengempis gitu ya, ada kontraksi ada ekspansi. Kemudian untuk arah ini yang pertama ada gaya Coriolis ya, atau pembelokan gaya yang menyebabkan pembelokan angin di wilayah utara itu clockwise ke arah kanan gitu ya, kemudian di arah selatan di bagian bumi selatan itu ke arah kiri. Kemudian ada bentuk basin. Bentuk basin itu maksudnya adalah morfologi ya, morfologi laut. Kemudian ada gesken, gaya gesekan antar partikel gitu ya, baik itu angin ke permukaan, kemudian juga air dan air sesama zat cair gitu ya. Kemudian gravitasi ya, ini adalah gaya pembangkit arus. Ini hanya reminder saja. Kemudian kita ke sini. Kita ke dinamika massa air. Mungkin kalian sebelumnya juga sudah belajar dinamika massa air. Slide saya udah di dinamika massa air belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, jangan dulu ke dinamika massa air. Tadi parameter fisika ya. Sekarang parameter kimia nih. Silakan raise hand yang masih ingat parameter kimia itu apa saja. Silakan Muhammad, Samsa. Salinitas, pH, sama pH, Bu. Salinitas, pH, apalagi? Kandungan nutrien juga, Bu. Fosfat, nutrien, nitrogen gitu-gitu, Bu. Nitrogen gitu-gitu teh gimana? Nutrien, Bu. Ada nitrogen, NaCl, gitu-gitu, Bu. Ya, jadi ada NaCl itu salinitas ya. Ada salinitas. Salinitas ini berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan tubuh untuk organisme. Kemudian ada nutriennya ada nitrogen, ada fosfor, ada kalau
nitrogen itu berasal dari fiksasi. Fiksasi juga berasal dari hasil siklus nitrogen. Kalian belajar nggak? Udah kan? Udah, ya berarti itu udah nggak usah saya bahas lagi. Ada siklus nitrogen, kemudian ada dissolve oksigen atau oksigen terlarut ya, parameternya. Kemudian ada karbon. Ada musik. Kemudian ada karbon. Karbon berperan dalam fotosintesis ya. Kemudian ada dissolve oksigen, karbon, nitrogen, salinitas. Ya, itu yang parameter yang paling penting. Nah, kemudian untuk sekarang kita akan belajar mengenai dinamika massa air. Kemarin sudah belajar arus, gelombang, ya, sama Parega ya. Kemudian dengan saya pada saat ini kita akan belajar mengenai upwelling. Upwelling, jadi ini saya hanya akan sayanya sebentar, nanti kalian akan lihat video, kita akan berakhir sebentar lagi. Kemudian setelah ini agar sama materi yang disampaikannya dengan yang Jatinangor, saya akan berikan video ya. Video mengenai bagaimana salah satu dinamika massa air yang berperan penting dalam bentuk daerah penangkapan ikan. Nah, jadi di dinamika massa air ini kita nanti akan belajar yang pertama di pertemuan ini kita akan belajar upwelling. Upwelling kalian pasti sudah tahu ya, naiknya massa air yang ada di bawah dengan suhu yang rendah dan mengandung nutrien yang tinggi, kemudian naik ke atas akibat adanya pengaruh arus, kemudian menyebabkan adanya tingkat kesuburan yang bagus untuk keberadaan organisme. Itu upwelling. Kemudian ada Arlindo, arus lintas Indonesia ya. Jadi bagaimana Arlindo ini juga berperan terhadap terbentuknya daerah penangkapan ikan, kesuburan perairan. Jadi dari mana air yang masuk ke Indonesia itu dari mana gitu ya. Kemudian ada fronts. Fronts itu adalah bertemunya dua massa air yang berbeda sehingga menyebabkan kesuburan lagi ya. Kemudian ada eddies current atau arus yang memutar. Ini di upwelling, di video nanti akan dibahas upwelling dan eddies. Kemudian ada El Nino dan La Nina ya. Jadi ada 5 ini yang akan kita bahas nanti di dinamika massa air. Upwelling kalian sudah tahu apa itu, kemudian faktor penyebabnya yang pertama ada angin ya, ada angin, kemudian ada gaya Coriolis. Gaya Coriolis itu bedanya nanti di selatan dan utara saja. Kemudian ada Ekman transport. Apa itu Ekman transport nanti akan dibahas di video. Jadi terjadinya upwelling itu ketika ada 3 faktor ini maka terjadi upwelling gitu. Nah, ketika salah satunya tidak ada, ya tidak akan terjadi upwelling. Kenapa terjadi upwelling? Karena air itu terdiri dari lapisan-lapisan ya, layer-layer, di mana ketika layer pertama dia dikenai angin, ada angin nih di layer pertama, maka dia akan menyebabkan arus ada angin di permukaan, dia akan menyebabkan arus di layer pertama, dan arus di layer pertama akan mentransformasikan energi ke layer di bawahnya gitu, sehingga akan terjadi Ekman transport. Bagaimana mekanismenya nanti kita lihat di video ya. Jadi ada layer-layer yang mendapat transformasi energi dari atas, dari angin, di mana ini anginnya bisa disebabkan oleh angin muson mungkin. Kemudian terjadi Ekman transport, Ekman spiral, dan Ekman current gitu ya, seperti itu. Kemudian kenapa upwelling berperan penting? Karena tadi dia akan menggerakkan massa air di bawah ke permukaan, di mana ketika di permukaan subur dan ada cahaya matahari, kalau di bawah dia permukaannya misalnya di bawah di bottom itu kualitas airnya baik gitu, tapi tidak akan menjadi produktivitas karena tidak ada cahaya matahari kan. Ketika dia pindah ke atas, si massa airnya membawa nutrien yang banyak, ada cahaya matahari yang cukup, ada karbon yang cukup, maka fitoplankton akan tumbuh dengan baik gitu.
Beda dengan dia keberadaannya di bawah itu tidak menyebabkan kesuburan, tapi kalau dia adanya di atas dia menyebabkan kesuburan, sehingga upwelling ini menjadi wilayah yang selalu dijadikan bahan penelitian, di mana pada daerah-daerah yang upwelling ini membentuk daerah penangkapan ikan yang subur. Ini contoh penelitian ya yang dilakukan oleh salah tiga peneliti. Ini misalnya ada bagaimana thermal front yang tadi ya ada front, kemudian dan upwelling sebagai indikator daerah potensial penangkapan ikan di perairan Mentawai. Jadi penelitian ini mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terjadi upwelling, di mana saja yang terjadi upwelling, kemudian wilayah-wilayah tersebut yang dijadikan sebagai wilayah yang dianggap daerah potensial penangkapan ikan. Itu penelitiannya contoh upwelling ya. Jadi kalian kebayang nih, upwelling ini kenapa dipelajari dan apa implikasinya dan bagaimana digunakannya gitu kan gitu ya. Kalau anak sekarang tuh dulu pas saya kasih angket evaluasi pembelajaran gitu, minta aplikasinya seperti apa gitu, karena kalau teori terus nggak kebayang nih. Saya belajar Ekman Current, arus seperti itu, Ekman spiral itu emang buat apa pentingnya gitu. Nah kalau saya jelaskan di awal seperti ini bahwa upwelling itu membentuk daerah penangkapan ikan dan nanti kalian akan belajar mekanismenya, nanti outputnya itu seperti ini ya, bagaimana dia dijadikan indikator. Kemudian sama yang ini juga pemanfaatan data satelit untuk penentuan daerah penangkapan ikan berdasarkan area upwelling. Jadi teman-teman, pendugaan potensi daerah penangkapan di Indonesia ini, penangkapan ikan nih di Indonesia, itu banyak yang menggunakan data citra satelit. Data citra satelit foto udara yang menggambarkan suhu di perairan, salinitas di perairan, kemudian daerah-daerah yang terjadi upwelling itu bisa diambil dari foto udara gitu, diekstrak warnanya. Apa warna yang muncul ketika suatu perairan itu terjadi upwelling, itu bisa diambil dari data citra. Makanya di Indonesia itu ada zona potensi penangkapan ikan ya, ada peta potensi zonasi penangkapan ikan ZPPI yang dikeluarkan setiap hari oleh BROL, Badan Riset dan Observasi Laut. Dia mengeluarkan peta potensi penangkapan ikan setiap hari berdasarkan data potensi suhu permukaan laut SPL atau Sea Surface Temperature SST, dari profil suhu permukaan laut dan profil klorofil A. Jadi itu nggak usah kita ukur suhunya di perairan, nggak usah kita ambil sampel airnya di perairan, nggak usah. Cukup menggunakan citra satelit yang bisa di-download di salah satu web namanya Ocean Color. Itu bisa diekstrak untuk kita mengetahui berapa sih suhu di perairan pada jam ini, pada bulan ini. Itu berapa sih klorofil di surface di permukaan laut pada bulan ini, Januari, Februari sampai Desember, sehingga kita tahu tuh trennya. Januari kira-kira DP-nya di mana, Februari di mana, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ada yang namanya data citra satelit yang bisa diambil. Jadi tidak hanya data in situ atau data lapangan yang kita harus ambil di lapangan, tapi bisa juga menggunakan data citra satelit. Kembali lagi ke upwelling, karena upwelling ini menjadi salah satu indikator potensi daerah penangkapan ikan ya, selain suhu permukaan laut dan klorofil A, maka silakan di Google Classroom saya sudah memposting pertemuan 5 dinamika massa air. Di situ ada 2 video. Lebih enak kalian lihat video yang Ekman dulu, kemudian yang angin muson gitu ya, karena di Ekman itu dia menerangkan angin muson tapi belum terlalu rinci. Kemudian saya punya video angin musonnya, itu bisa dilihat video angin musonnya. Jadi nanti kalian lihat video Ekman dulu, itu ada sekitar 40 menit videonya. Kemudian setelah itu kalian lihat video angin muson untuk lebih memperjelas kenapa angin muson berpengaruh terhadap
arus Ekman gitu. Kenapa ada angin muson terbentuk itu? Ini ada saya buat videonya. Ya, itu yang menjelaskannya ada saya dan Pak Noir. Jadi nggak beda jauh dengan saya menjelaskan seperti ini karena sama bentuknya menjelaskan PowerPoint. Oke. Ada yang ditanyakan, silahkan setelah ini silahkan simak video. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan jawab karena ketika Anda membaca saya juga standby sambil membuat kuis untuk Anda. Ya, jadi dengan saya akan selalu ada kuis karena untuk evaluasi, karena saya nggak terlalu peduli sama orang yang nggak dengerin sebetulnya ya, bodo amat. Mahasiswa ada yang dengerin, dia nggak kan pasti. Saya sih bodo amat sama yang nggak dengerin gitu ya, karena buat dia juga. Tapi saya akan mengapresiasi teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir dengan membuatkan kuis gitu. Ya, oke. Jadi silakan selama 45 menit ke depan menyimak paparan materi. Jika ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab dengan pertanyaan. Kalau tidak terjawab di sana kurang jelas, nanti kita akan bahas di pertemuan minggu depan di Arlindo. Alright. Sebelum memulai menyimak video, ada yang ditanyakan terkait teknis pembelajarannya? Kalau tidak ada, silakan boleh live. Jangan lupa mengisi daftar hadir di SIAT. Kemudian nanti di tengah atau mungkin di akhir saya akan posting kuisnya di Google Classroom. Oke? Sip. Kalau sudah clear semuanya, silakan boleh live room ini kemudian menyimak video paparan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Bu. Izin live Bu.